Tak ada yang benar-benar siap menghadapi lembah Larung Geni. Bahkan para roh tua pun jarang menyebutkan dengan lantang, lembah ini bukan sekedar tempat buangan. Ia adalah tempat penghapusan. Sekali dikirim ke sana, maka nama, sejarah, bahkan jejak jiwa seseorang bisa lenyap dari ingatan dunia. Langit di atas lembah selalu kelabu, seperti langit yang kelelahan menangis, tapi tak mampu meneteskan air mata. Tak ada matahari, tak ada bulan, hanya semburat cahaya kelabu yang menggantung, tak berubah dari pagi sampai malam. Meski tak seorang pun tahu apakah waktu benar-benar berjalan di sini. Di dasar lembah, tanahnya retak-retak dan mengeluarkan asap panas tipis yang beraroma logam terbakar. Angin yang bertiup lambat membawa suara-suara bisikan, entah dari makhluk nyata atau hanya gema kegilaan dari masa lalu. Altar-altar batu berdiri di antara reruntuhan bangunan tua. Sebagian telah ditelan tanah. Sisanya dipenuhi ukiran yang tak lagi bisa dibaca. Di dinding bebatuan terukir nama-nama yang asing tapi terasa berat. Nama-nama para raja yang ditumbangkan, para pendeta yang dilupakan, dan roh-roh yang bahkan neraka pun enggan untuk menerima mereka. Beberapa makhluk tinggal di sana. Mereka bukan makhluk besar ataupun buas seperti dalam dongeng, tapi ini lebih mengganggu. Ada roh kabut, makhluk tanpa bentuk yang mengendap di sela-sela batu dan merayap ke telinga untuk membisikkan penyesalan. Ada pula pemanggil jiwa, yaitu roh yang kehilangan bentuknya akibat terlalu lama menyangkal siapa dirinya, membuat tubuhnya seperti cermin pecah, retak, terpelintir, dan memantulkan rasa sakit orang lain. Namun, yang paling ditakuti adalah pemakan takdir. Mereka menyerupai manusia, kadang perempuan tua, kadang anak kecil. Mata mereka selalu basah, seolah kasihan padamu. Tapi mulut mereka, begitu kau membuka suara untuk menceritakan keluh kesahmu, mereka akan membuka rahangnya yang berlapis-lapis dan menelan seluruh rasa bersalahmu. Mereka memakan penyesalan, dan setelah itu korbannya jadi kosong, datar, tidak lagi bisa merasa. Lembah Larung Geni bukan tempat yang bisa disinggahi. Ia adalah ujian hidup yang perlahan mengikis jiwa siapapun yang berniat bertahan. Tapi justru karena itulah, disinilah Aris bisa menemukan kembali dirinya. Aris masuk ruangan bawah tanah itu. Langkahnya tertatih menyusuri lorong sempit. Setelah beberapa langkah, ia menemukan sebuah ruangan gelap, sunyi dan asing, seolah waktu tak berlaku di dalamnya. Lalu Aris ambruk. Kelelahan menumpuk, tubuhnya menyerah, dan ia tertidur di lantai dingin ruangan bawah tanah itu. Beberapa waktu kemudian, Aris terbangun dalam gelap. Tubuhnya terasa berat, kepala berdenging, dan napasnya pendek seperti baru saja dicekik mimpi buruk. Di sekelilingnya hanya ada batu, tanah lembab, dan temaram cahaya merah dari celah dinding. Suasana ruang bawah tanah itu aneh, hampa suara, seolah lembah di atas tak pernah ada. Dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran tua yang belum pernah ia lihat. Udara terasa mengandung logam dan arang. Seakan tempat itu dulunya ruang pembakaran. Langkah kakinya menggema saat ia berdiri. Tepat ketika ia mencoba menyusuri lorong, terdengar suara dari balik bayangan. "Kau terbangun lebih cepat dari yang kuduga." Seorang lelaki tua berdiri di depan altar batu, mengenakan jubah kelam, rambutnya panjang, mata tajam tapi tenang. Ia memperhatikan Aris dengan pandangan yang tak menilai, tapi menimbang. "Siapa kau?" tanya Aris waspada. "Aku Joyo Waseso. Dulu aku pemegang segel langit. Tapi kini aku menjadi bagian dari kesunyian bawah tanah ini." Obrolan tak berlangsung lama. Joyo Waseso tak tertarik berbasa-basi.
Aku sudah melihat matamu dalam tubuhmu. Kau bukanlah manusia biasa. Tapi kau juga belumlah siap. Siap untuk apa? Untuk menanggung kekuatan yang kau simpan. Tanpa peringatan, Jayawaseso melangkah cepat ke arah Aris. Tanpa menyentuh pun, hawa tubuhnya mendorong Aris mundur. Aris bersiaga, namun tubuhnya belum pulih. Dari jari Jayawaseso keluar aura menyerupai lidah petir hitam. Ia menyerang Aris dengan cepat. Aris berusaha menangkis. Sekenanya, ia terpental ke dinding. Saat tekanan dari Jayawaseso semakin membahayakan, langit-langit ruangan bawah tanah itu tiba-tiba bergetar pelan. Batu-batu kecil jatuh dari atas, dan udara mendadak dipenuhi aura putih yang muncul dari ujung lorong. Cahaya itu menyatu, perlahan membentuk sosok seorang kakek tua berjubah putih, bertongkat kayu bengkok. Langkahnya tenang, tapi setiap pijakannya menggetarkan lantai. Matanya tajam, tapi tidak mengancam. Lebih seperti seseorang yang sudah lama mengamati dari jauh. "Cukup, Resi Joyo," ucapnya datar namun mantap. "Anak ini belum waktunya kau benturkan dengan kematian." Aris terkejut. Keberadaan energi itu seperti seseorang yang pernah ia temui, tapi entah di mana. "Siapa kau?" tanya Aris. Napasnya masih tersengal. "Namaku Sastro Kuno. Aku hanya pengembara tua. Tapi aku seperti mengenali aura dalam tubuhmu. Aura yang sangat mirip dengan teman lamaku, Basabar. Kau ada hubungan darah dengannya, nak?" Aris mengangguk pelan. "Aku cucunya." Ki Sastroguno tersenyum kecil, seolah kepingan yang hilang akhirnya kembali ke tempatnya. "Ah, pantas. Wajahmu, caramu berdiri, bahkan keras kepalamu mengingatkanku pada dia waktu muda dulu." Lalu ia menoleh ke Resi Jayawaseso. Suaranya merendah tapi mengandung tekanan. "Mundurlah, anak. Biar aku yang hadapi resi satu ini." Tanpa Aris tahu, sosok ini bukan manusia biasa. Diam-diam, dia adalah klon gaib dari Noyo Genggong, jin pendamping Aris. Namun, Ki Sastroguno sengaja menyamar, menyembunyikan identitas aslinya. Ia ingin Aris tumbuh melalui usahanya sendiri, bukan bergantung pada kekuatan luar lagi. Resi Joyo tidak menjawab. Ia hanya mengangkat satu tangan, dan seberkas cahaya hitam mulai berkumpul di telapak tangannya. Udara di ruangan bawah tanah berubah. Getarannya tajam, suhu turun, tapi di saat bersamaan, tanah terasa seperti menindih dari dalam. Ki Sastroguno berdiri tegap di depan Aris. Tongkat kayunya bergetar pelan. Bukan karena gemetar, tapi karena menahan tekanan aura dari Resi Jayawaseso. Resi Jayawaseso melangkah maju. Sorot matanya tajam, tapi tidak marah. Suaranya rendah, tenang, tapi dingin. "Jadi, kau masih hidup, Sastro?" "Aku tak sepenuhnya hidup, tapi aku juga belum mati. Yang jelas, aku tak akan biarkan kau menyentuh anak ini. Aku hanya ingin mengujinya. Kalau dia memang sekuat itu, dia harusnya bisa menahan semua seranganku." "Bukan begitu caramu menguji seseorang yang belum tahu siapa dirinya, Waseso. Biar aku saja yang melawanmu." Resi Jayawaseso tak menjawab. Ia hanya mengangkat satu tangan. Dan semburat aura hitam pekat mengalir di sekujur tubuhnya. Batu-batu kecil mulai melayang. Dinding-dinding ruang berderak pelan. Aris menatap keduanya dengan bingung dan cemas.
Tubuhnya masih lemah, tapi ia bisa merasakan kedua orang ini bukan orang biasa. "Aris, kau diam saja di situ dan perhatikan pertempuran kami." Lalu ia melangkah maju. Dua kekuatan gaib bertabrakan. Tongkat kayu Sastroguna membentur gelombang energi Joyo. Suara benturan mereka seperti petir. Angin berputar cepat. Api dari celah batu berkobar liar. Aris terhuyung, yang menahan diri agar tidak jatuh. Tetapi di dalam tubuhnya sesuatu mulai bergerak. Panas menekan dari dalam. Dadanya sesak. Ki Sastroguna dan Joyo Wasiso saling menerjang. Tongkat dan telapak tangan mereka saling menghantam. Tanpa mantra panjang, tanpa teriakan, hanya gerak cepat murni tenaga dalam. Setiap pukulan menimbulkan tekanan udara yang menghantam dinding. Cahaya merah dan putih menyebar di ruangan. Aris merangkak, tubuhnya mulai terasa panas dari dalam. Dadanya sesak, seperti terbakar dari dalam tulang. Ia menatap kedua tangannya, bergetar, berkeringat. Tapi bukan keringat biasa. Asap mulai keluar dari sela-sela jarinya. Napasnya memendek. Urat-urat di tangannya menonjol, merah menyala. Dan dari dada kirinya, Raja Badar Geni mulai berdenyut pelan. Apa ini? Kenapa aku merasa seperti mau meledak? Dan tiba-tiba, api merah menyambar keluar dari kedua tangan Aris. Kali ini tak terkendali, menyala seperti obor berputar liar, membentuk pusaran energi panas yang mengangkat kerikil dan debu di sekitarnya. Ki Sastroguna dan Resi Joyo Wasiso spontan menghentikan pertarungan mereka. Aura mereka langsung berganti, dari saling menyerang menjadi siaga penuh. "Joyo, itu bukan ledakan biasa." "Aku tahu, itu bukan sihirku. Bukan juga dari luar, tapi dari dalam bocah itu." Keduanya serempak bergerak ke arah Aris. "Tenangkan jiwamu, Aris. Jangan biarkan apinya menekan dirimu. Lepaskan beban pikiranmu. Kalau kau melawan, kau akan terbakar dari dalam." Aris mengerang. Api dari tangannya makin menyala. Raja di dadanya kini terang sepenuhnya, melingkar merah menyala dengan huruf Jawa kuno yang berputar. Teriak Aris, seluruh tubuhnya gemetar. Ki Sastroguna meletakkan tongkatnya di tanah, membaca mantra penetral. Resi Joyo menempelkan kedua telapak tangan ke tanah, membentuk segel peredam. Ledakan terakhir meletup. Lalu sunyi. Api perlahan padam. Aris terbaring lemas. Napasnya tersengal dan matanya pun memerah. Ki Sabtaguna menunduk pelan. "Jadi, ajian itu benar-benar hidup di dalam tubuhmu." Resi Joyo hanya berdiri diam, lalu berkata, "Kalau dia mengendalikannya, dia bukan cuma pewaris, tapi dia adalah ancaman itu sendiri." Sementara itu, di kerajaan Kolo, malam turun perlahan di atas kerajaan Kolo. Langit tak sepenuhnya gelap, lebih seperti abu-abu berlumur asap. Di pusat istana batu yang tinggi dan menjulang, Norokusumo berdiri di balkon tertingginya, menatap horizon retak yang dulunya adalah gerbang Astraloka. "Kau lihat itu, Prabu Dorgo. Retakan di langit timur. Astraloka tak lagi utuh. Itu artinya waktuku telah datang." Ucapnya pelan, tapi nadanya penuh keyakinan. Patih Durgo, panglima tertua dan tersetia, berdiri di belakangnya. "Kita kehilangan banyak prajurit saat menyerang batas langit dulu.
Jika kau ingin maju lagi, kau harus memastikannya kembali. Norokusumo menoleh cepat, tatapannya tajam, hampir seperti bara. Tidak, aku akan melakukannya kembali. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menahan. Ia berjalan masuk ke ruang strategi. Dinding-dinding ruangan dipenuhi peta-peta dimensi dan simbol-simbol kuno. Di tengahnya berdiri 3 pengintai bayangan, bersimpuh dalam diam. Laporkan, perintahnya. Pengintai pertama bangkit. Target pertama telah dikonfirmasi. Aris, manusia pembawa jin api, telah dibuang ke lembah larung geni. Sasmita tidak terlihat. Niskalapura sedang dalam kondisi lemah. Wisnamurti belum menampakkan diri. Norokusumo tersenyum tipis. Niskala telah membuang pelindungnya sendiri. Bodoh. Pengintai kedua menyambung. Namun kami menemukan aktivitas gaib di bawah lembah larung. Tampaknya dia masih dijaga oleh penjaga gerbang tengah. Narakusuma hanya tertawa pelan. Tidak apa. Lembah itu bisa menjaga dia sekuat tenaga. Tapi jika Aris benar-benar memiliki kekuatan itu, cepat atau lambat dia akan keluar dan jadi ancaman bagi semua pihak, termasuk yang menjaganya. Lalu ia menoleh ke arah seorang penasihat tua di sudut ruangan. Genggono, apa yang dikatakan naskah kitab tua itu tentang Noyo Genggong? Genggono membuka gulungan kain dari dalam kotaknya. Dalam teks Kaladewa tertulis, Raja Api hanya bangkit jika dunia roh dan dunia manusia kehilangan keseimbangannya. Ia bukan senjata, ia adalah penanda kehancuran. Norokusumo mengangguk. Bagus. Maka biarkan dunia ini retak lebih dalam. Kirim pasukan bayangan ke batas larung geni. Jangan serang, cukup awasi. Aku ingin tahu siapa saja yang mendekatinya. Dan jika para penjaga itu lengah, seret Aris ke Kolo. Patih Durga menunduk. Tapi jika dia tidak mau ikut, Narakusumo tersenyum sinis. Semua orang punya pilihan. Kita hanya perlu memilih yang tepat. Dari kejauhan, suara guntur menggelegar di langit yang dalam. Dan di dalam istana batu, ronda rencana mulai berputar. Di Balirung Niskalapura, puncak gunung tumpang pitu, suasana tegang menyelimuti ruangan. Maharani Chandrakirana duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para penasehatnya. Maharani, kabar dari utara, pasukan bayangan dari Gua Padepokan mulai bergerak. Mereka mendekati larung geni, kata sesepuh Mandaraka. Mereka mengincar Aris. Kemungkinan besar Maharani, Aris adalah kunci. Jika mereka berhasil merekrutnya, keseimbangan akan terganggu, kata Joyolinggo. Namun, aku yakin Aris bukan lagi orang yang mudah untuk dibujuk. Dia telah melalui banyak hal, kata Manik Purwo dengan pelan. Sasmita, dia yang membawa Aris ke dalam dunia kita, ucap Chandrakirana. Putri Sasmita telah kita usir dari Niskalapura dan memilih untuk menyendiri di batas dunia roh. Kita tidak bisa mengandalkannya lagi. Maharani, kita harus mengambil tindakan. Jika tidak, kita akan kehilangan segalanya. kirim pasukan utusan ke larung geni. Awasi, dan jangan sampai dia tergoda dan masuk
ditipu muslihat kerajaan lain. Saya akan memastikan hal tersebut tidak terjadi, jawab sesepuh Mandraka. Kembali di bawah tanah larung geni. Suasana di dalam ruang bawah tanah berubah menjadi tempat latihan. Batu-batu hitam menjadi saksi dari benturan energi dan latihan dalam diam. Aris duduk bersila di tengah lingkaran ukiran tua. Peluh menetes di keningnya, tapi sorot matanya tak lagi lembut. Penuh tekanan, penuh beban. Ki Sastroguno duduk di seberang, mengawasi tanpa bicara. Di belakangnya, Joyo Waseso berdiri dengan tangan bersedekap. Tenagamu besar, tapi kalau jiwamu masih seperti ini, kau cuma akan meledakkan dirimu sendiri. Kalau memang harus meledak, biarlah sekalian menghanguskan semuanya. Jangan bicara seperti itu, nak. Kau bukan alat penghancur. Kau masihlah manusia. Manusia, setelah semua yang terjadi, aku bukan siapa-siapa, Ki. Tidak juga roh, tapi mungkin itu juga lebih baik. Joyo mendekat, lalu duduk di sebelah Aris. Kau bisa menyerap dan menguasai kekuatan dari sekitarmu. Pelajaran sejati bukan tentang menguasai, tapi bagaimana caramu untuk bisa selalu merawat dan mengasah yang telah kau miliki. Dan kalau aku memilih untuk membiarkan semuanya terbakar, maka api itu akan membakar juga bagian dari dirimu yang masih ingin hidup, Aris. Suasana hening sejenak. Aris menutup matanya. Di dadanya, suara-suara bisu dari energi spiritual mulai terasa. Seolah dunia lain bergetar dalam darahnya. Fokus, dengarkan tubuh dan jiwamu, bukan pikiranmu, bukan emosimu, tapi suara yang paling sunyi. Tiba-tiba tubuh Haris kaku. Di sekelilingnya udara berubah dingin, lalu menghangat. Perlahan tangan kanannya mengangkat. Energi samar membentuk sebuah spiral, lalu menyatu menjadi siluet petir biru redup. Ajian Liung Sabar. Apa ini? Aris bernapas berat. Kemampuan untuk menetralkan, bukan untuk menghancurkan. Ini adalah kekuatan penahan. Hanya sedikit yang bisa mencapainya, Aris. Tapi kau mengalirkan itu seolah sudah terbiasa, kata Joyo Waseso. Aris menatap telapak tangannya. Tak ada rasa bangga, hanya tatapan kosong. Kenapa rasanya seperti dingin? Karena kau mulai berubah. Kekuasaan dari dalam tidak membawa kehangatan. Ia hanya memberi bentuk. Dan kadang bentuk itu tajam, kata Sastroguno sambil menjelaskan. Aku tidak peduli bentuknya, selama aku tidak lagi dipermainkan oleh dunia. Mereka semua diam. Tak ada yang menyangkal kalimat itu. Joyo hanya menunduk pelan. Asal kau ingat satu hal, kekuasaan yang dingin mudah membunuh rasa. Dan kalau rasa itu hilang, apa bedanya kau dengan makhluk yang dulu ingin kau lawan, Haris? Mungkin memang tidak ada bedanya lagi, kata Aris pelan, nyaris seperti menggumam. Latihan hari itu terasa lambat. Aris duduk di atas batu pipih. Nafasnya masih naik turun. Ki Sastroguno keluar untuk mencari bahan ramuan, meninggalkan mereka berdua dalam sunyi. Resi Joyo Waseso berjalan pelan mengelilingi lingkar latihan. Tanpa apa-apa, dia berhenti, memandang ke dinding batu yang penuh bekas semburan energi latihan. Kau harus tahu, Aris, kau bukan satu-satunya yang merasa dibuang oleh dunia ini. Aris menoleh.
Wajahnya penuh keringat. Tapi ia tetap diam mendengar. Dulu, aku juga sepertimu. Ditinggalkan dan dikhianati. Oleh siapa? Tanya Haris. Oleh tempat yang dulu kupanggil rumah. Niskalapura. Haris mengernyit dan sedikit terkejut. Tempatnya Sasmita. Ya, dan ibunya Chandra Kirana. Mereka semua duduk di singgasana cahaya, memutuskan nasib banyak jiwa. Tapi mereka pernah takut pada satu nama, yaitu Kebo Ireng. Haris menegakkan tubuhnya. Nama itu asing, tapi ada getar aneh di dadanya saat mendengarnya. Siapa dia? Suami Chandra Kirana, Raja Niskalapura yang sah. Ia bukan makhluk roh biasa. Ilmunya dalam, tak tertebak. Tapi ia melawan hukum Niskalapura. Ia ingin roh dan manusia hidup sejajar. Tak ada yang lebih tinggi. Dan mereka membuangnya. Haris kembali bertanya. Dia disegel bersama seluruh ilmu kanuragannya. Dan aku yang berdiri di BH-nya ikut dibuang. Aku tidak dihukum langsung. Aku dijatuhkan pelan-pelan. Dibuat seakan dianggap hilang. Dan akhirnya di lembah larung geni ini aku jadi roh hidup tanpa arah. Haris menunduk. Tiba-tiba luka di dalam dirinya seperti bersambut dengan luka yang lebih lama. Luka yang hidup lebih dulu. Jadi semua ini permainan kekuasaan? Tanya Haris. Bukan cuma kekuasaan, tapi rasa takut pada perubahan. Dan kau Haris, mereka juga takut padamu. Seperti mereka takut pada Kebo Ireng dulu. Apa kau masih ingin membalas mereka, Resi? Resi Joyowaseso terdiam lama. Matanya kosong, memandang dinding batu. Dulu mungkin iya, tapi sekarang aku cuma ingin tahu. Apakah dunia ini bisa berubah kalau yang memimpinnya tidak berasal dari tahta? Maksudmu, Aku bukan pemimpin, Resi. Tapi kau punya pilihan. Dan kadang itu lebih kuat dari gelar apapun, Haris. Mereka terdiam. Di luar ruangan, samar-samar terdengar suara petir dari langit lembah larung geni. Mungkin itu cuma gemuruh biasa. Namun mungkin juga pertanda bahwa segel Kebo Ireng mulai goyah. Beberapa saat setelah percakapan itu berakhir, pintu batu ruangan bawah tanah berderit, terbuka perlahan. Ki Sastroguno masuk membawa bentalan daun dan akar obat di bagian tangan kirinya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam saat melihat ekspresi murung Haris dan Resi Joyowaseso. Ia menaruh buntalan itu di atas meja batu, lalu bersuara pelan. Kalian membicarakan Kebo Ireng ya? Joyowaseso tak langsung menjawab. Haris menoleh agak kaget. Mbah tahu siapa dia? Ki Sastro duduk bersila di lantai. Menghela nafas panjang. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa bicara soal sejarah roh tanpa menyebut nama Kebo Ireng. Bahkan langit pernah takut padanya. Ia adalah pemimpin terakhir yang berpihak pada dunia manusia. Dan lihat apa yang mereka lakukan padanya. Ki Sastro menatap Haris. Apa kau mulai memikirkan balas dendam, Haris? Haris diam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Aku tidak tahu, Ki. Tapi kalau dunia setega itu, kenapa aku harus selalu diam saja? Hati-hati. Dendam bukan arah. Dia cuma dorongan. Kalau kau jadikan itu pegangan, kau akan berakhir
seperti mereka yang kau benci, Aris. Aris menatap Ki Sastro, matanya tajam tapi dalam. Kalau bukan dendam, lalu apa? Dunia ini sudah rusak, Ki. Ya, tapi perubahan bukan tentang menghancurkan segalanya, Aris. Kadang, yang perlu kau runtuhkan dulu cuma rasa takut di dalam dirimu sendiri. Joyo berdiri, berjalan ke arah dinding dan menatap ukiran-ukiran kuno yang tak lagi jelas bentuknya. Tapi jangan salah, Ki Sastro. Kalau saatnya tiba, aku juga tetap akan membuka segel itu. Ki Sastro kuno tidak menjawab, tapi dari sorot matanya jelas ia tahu dunia akan bergerak dan pusatnya kini ada di hadapan mereka. Dalam sosok anak muda yang sedang belajar memilih antara gelap dan terang. Tanah terlupakan memang sunyi, tapi tak sepenuhnya kosong. Di balik kabut tebal dan bebatuan hitam yang hangus, sesuatu perlahan bergerak. Langkah ringan terdengar tenang, tapi menyesakkan. Kabut terbelah. Ratu Wening muncul. Perempuan tinggi anggun, tapi auranya dingin. Seperti kematian yang diam-diam mengintai. Rambutnya panjang menjuntai seperti asap malam. Di belakangnya, prajurit bayang-bayang tak bernama mengikuti. Roh-roh buangan yang kehilangan arah dan bentuk. Saat ia tiba di pelataran tempat Aris berlatih, Ki Sastro Guno dan Resi Jayawasiso langsung berdiri. Wajah mereka menegang, tubuh mereka bersiaga. Itu bukan roh biasa, kata Ki Sastro berbisik kepada Jayawasiso. Ratu Wening, dulu dia penjaga neraka kecil, tapi dia dibuang karena terlalu kejam. Aris tetap duduk, pandangannya tenang, penuh waspada, tapi tidak gentar. Jadi kau yang bernama Aris, manusia yang membuat dunia roh terbelah. Suara lembut Ratu Wening hampir seperti nyanyian. Kalau kau datang untuk bertarung, katakan saja. Aku tidak tertarik pada pujian. Aku datang bukan untuk bertarung. Aku datang untuk menawarkan sesuatu. Sebuah tempat, sebuah posisi yang seharusnya menjadi milikmu. Aris berdiri dan sedikit menegakkan badan. Tempat? Sejak kapan roh buangan menawarkan tempat dan tahta? Ratu Wening melangkah lebih dekat. Kabut di sekitarnya perlahan surut, seolah memberinya jalan. Dunia ini tidak butuh pahlawan. Dunia butuh penggerak. Dan aku tahu apa yang sedang tumbuh dalam dirimu. Kau marah, kau kecewa, dan kau tidak percaya pada siapapun lagi. Aris cuma diam. Maka bergabunglah denganku, manusia. Aku akan membuka gerbang tengah dan keluar dari tempat terlupakan ini. Kita bisa menulis ulang semua aturan. Kau akan menjadi raja pendampingku. Bukan di bawah langit, tapi di dalam bayangan. Di tempat tak satu pun bisa menjatuhkan kita. Ki Sastro Guno melangkah maju. Tongkatnya menghentak tanah keras. Jangan dengarkan dia, Aris. Dia mengumpulkan jiwa-jiwa tersesat untuk membangun kerajaannya sendiri. Dan jika kau ikut dengannya, perlahan tapi pasti, sisi manusiamu akan lenyap jika bersamanya. Dan kau, jin tua yang bahkan tidak berani memakai nama aslimu di depan cucu temanmu sendiri. Kau bicara soal sisi manusia. Ki Sastro tidak menjawab, tapi matanya kini tak lagi bersahabat. Ratu Wening menoleh pada Aris lagi. Kau tahu, kau tidak punya tempat di sini, Aris. Mereka semua membuangmu, meninggalkanmu. Tapi aku melihatmu. Bahkan ketika kau sendiri belum mengenal siapa dirimu. Aris
berdiri perlahan. Ya, aku memang bukan siapa-siapa. Tapi justru karena itu, aku bisa jadi siapa saja dengan caraku sendiri. Ratu Wening tersenyum. Pilihlah sekarang, ikut denganku, atau jadi musuhku. Aris menatap langsung ke mata Ratu Wening, tajam, tenang, tapi dingin. Aku belum selesai mencari siapa diriku. Dan karena itu, aku tidak akan jadi milik siapapun, termasuk kamu. Ratu Wening mengangguk kecil. Senyumnya tidak berubah, tapi ada sesuatu di matanya. Kekecewaan atau ketertarikan yang lebih dalam. Baik, tapi tawaranku tidak akan datang 2 kali, Aris. Lalu ia berbalik. Kabut menyelimputinya kembali. Dalam beberapa langkah, dia menghilang. Aris berdiri diam, menarik napas panjang. Ia tahu itu bukan akhir. Itu baru pembuka dari badai yang lebih dalam dan lebih gelap. Setelah Ratu Wening menghilang, kabut pelan-pelan menutup kembali celah yang ia lewati. Pelataran menjadi hening, tak ada suara, tak ada angin. Hanya napas berat Aris yang masih terdengar. Ki Sastroguno memutar tongkatnya, menghentakkannya ringan ke tanah. Sorot matanya belum lepas dari arah kabut terakhir yang menghilang. Dia datang lebih cepat dari dugaanku. Karsijoyo Wasiso mendekat ke sisi Aris. Ia tidak bicara langsung. Hanya menatap Aris sejenak dari samping, lalu menatap tanah. Dan kau menolaknya, Aris? Aku sudah tidak percaya siapapun yang menawarkan kekuasaan, Resi. Walau dengan senyum lembut dan bala tentara bayangan di belakangnya. Ki Sastroguno menoleh ke Aris. Itu keputusan yang tepat, tapi berbahaya. Dia tidak akan menyerah, Aris. Dia akan mencoba lagi. Tapi lain kali, dia mungkin tidak datang dengan kata-kata. Aris duduk kembali di atas batu. Tangannya mengepal, matanya tajam, tapi ada sisa gelisah yang ia sembunyikan. Aku tidak takut pada dia, tapi aku takut kalau sedikit saja aku goyah, aku mungkin akan ikut. Ki Sastroguno mendekat, lalu duduk perlahan di samping Aris. Kau sudah masuk ke wilayah abu-abu, nak. Semakin kau kuat, semakin banyak yang mencoba menarikmu ke sisi mereka, baik maupun gelap. Dan yang paling menakutkan bukan musuhmu, Aris, tapi keraguanmu sendiri. Aris diam. Ia menunduk lalu berbisik. Kalau aku lelah, apa kalian akan tetap di sisiku? Ki Sastro dan Joyo saling pandang. Selama kau tidak menjual jiwamu, kami tetap di sini. Tapi kalau kau berubah menjadi sesuatu yang bahkan kau sendiri tak kenal, kami yang pertama akan menghadangmu. Karena kami tidak mendidikmu untuk jadi raja, Aris. Kami mendidikmu untuk tetap menjadi manusia. Aris menarik napas panjang. Dalam hatinya, kata-kata itu seperti pahatan baru. Ia tak membalas dengan ucapan, tapi sorot matanya sedikit melunak. Ki Sastro berdiri kembali mengatur napas. Latihan cukup untuk hari ini. Besok kita mulai pelajaran tentang penguasaan pikiran. Bukan tenaga dalam, tapi daya tahan terhadap bujuk dan rayu. Karena kadang musuh terbesarmu bukan di luar, tapi yang diam di dalam kepala dan batinmu. Aris mengangguk. Baik, aku siap, Ki. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Aris merasa sedikit lebih tenang. Bukan karena dunia menjadi aman, tapi karena kini ia tahu siapa yang akan mengguncangnya.
dan siapa yang akan berdiri di sampingnya saat badai itu datang. Malam itu, langit di atas lembah Larung Geni tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak ada bintang, tidak ada angin, hanya suara napas dari bumi yang berat, seolah menunggu sesuatu dibangkitkan dari dalamnya. Di dalam ruang bawah tanah, Aris duduk bersila, memandangi telapak tangannya yang kini tak asing lagi dengan pancaran energi. Di dalam dadanya, rajah berbentuk lingkaran menyala samar, simbol warisan Badar Geni. Dan kini, Ajian Liung Sabar yang tumbuh bersamanya. Resi Joyo-Wasiso berdiri di hadapannya. Tenang, tapi pandangannya seperti membawa beban lama yang belum selesai. Aris, sudah waktunya. Aris mengangkat alis. Waktunya apa? Membebaskan dia, seseorang yang dulu juga dibuang, seperti aku, seperti kau. Aris menatap Joyo Lama, lalu berdiri. Kebo Ireng. Ya, mantan Raja Niskalapura, suami Maharani Chandrakirana, ayah dari Sasmita. Kenapa aku? Aris bertanya pelan tapi tajam. Karena hanya kau yang bisa membuka segelnya. Ajianmu, darahmu, dan raja di tubuhmu. Semuanya terikat pada garis yang sama. Dan kau bukan bagian dari kami dan mereka. Kau tidak punya kepentingan pribadi. Itu sebabnya segel itu tidak akan menolakmu. Aris menghela napas. Kepalanya menunduk. Tapi bukan karena ragu. Melainkan karena ia tahu ini bukan sekedar permintaan. Ini adalah pilihan. Lalu, kalau aku tolong dia, apa yang akan terjadi? Kau akan menantang langit sekali lagi. Tapi, kau akan menyelamatkan orang yang juga disingkirkan karena menolak untuk tunduk. Aris diam. Bayangan tawaran Ratu Wening kembali terlintas dalam pikirannya. Menjadi raja bayangan, memimpin dari dalam kegelapan. Mudah, cepat, dan kuat. Tapi kosong. Dan kini, berdiri di depannya seorang pria tua. Tak punya kuasa, tak punya bala tentara. Hanya membawa satu hal harapan kecil untuk membangkitkan orang yang juga pernah dilupakan. Ki Sastro masuk dari belakang. Kalau kau bantu Joyo, tak ada jalan untuk kembali, Aris. Dunia roh akan menganggapmu musuh. Kau siap? Aris menoleh padanya. Tak ada senyum, tapi juga tak ada keraguan. Mereka sudah menganggapku musuh sejak awal, Ki. Ia mengambil jubah hitamnya yang tergantung di dinding, menyampirkannya ke bahu. Bawa aku ke tempat penyegelan. Kita buka gerbang itu, Resi. Joyo-Wasiso menatapnya dalam, lalu menunduk pelan. Bukan sebagai guru, tapi sebagai seseorang yang tahu keputusan itu bukan lagi milik siapapun. Kau bukan hanya membuka segel. Kau membuka masa depan yang tidak ada di kitab manapun. Bagus, karena aku sudah muak hidup di cerita orang lain. Lalu mereka melangkah pergi, menyusuri celah terdalam lembah Larung Geni, menuju tempat di mana kekuatan yang dulu ditakuti disegel, dan sebentar lagi dibangkitkan kembali. Langkah kaki mereka bergema pelan di lorong batu yang terus menurun. Dinding-dindingnya lembab, penuh lumut, dan ukiran tua yang hampir hilang bentuknya. Bau tanah basah bercampur asap kayu memenuhi udara. Tempat ini dulu kuanggap mitos. Bahkan para resi enggan bicara soal segel Kebo Ireng, kata Ki Sastroguno berbisik sambil berjalan. Karena mereka semua takut. Kebo Ireng bukan cuma raja, tapi dia adalah simbol ketidakpatuhan dan perlawanan. Dan sekarang aku harus membangkitkan simbol itu. Bukan membangkitkan, tapi membebaskan.
Di ujung lorong mereka tiba di ruang bundar. Di tengahnya sebuah batu besar berdiri tegak. Tingginya 2 kali tubuh manusia. Di permukaan batu itu tampak sosok tubuh duduk bersila. Batu terbungkus lapisan kristal dan akar kering yang bercahaya samar. Ki Sastroguno bernapas panjang. Itulah dia, Kebo Ireng. Aris melangkah mendekat. Rajah di dadanya terasa panas. Ada energi yang bergerak di bawah kulitnya. Apa dia masih hidup? Tubuhnya membatu, tapi jiwanya dikunci, bukan dibunuh. Kita tidak sedang membangunkan mayat, tapi membebaskan api yang dibekukan. Aris menyentuh batu segel itu. Seketika, raja di dadanya menyala merah terang. Batu itu berdengung, pelan tapi dalam, seperti suara perut bumi yang mulai marah. Ki Sastroguno waspada. Satukan energi tenagamu. Tapi hati-hati Aris, ini bukan ritual biasa. Ini adalah perjanjian. Perjanjian apa? Dan dengan siapa lagi? Dengan kekacauan yang akan datang. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Ukiran-ukiran di dinding bersinar. Lapisan kristal di tubuh Kebo Ireng mulai retak. Retakan pertama kecil, lalu menjalar cepat. Aris terdesak mundur. Ini terlalu cepat. Teruskan. Jangan ragu-ragu Aris. Lalu Aris mengangkat tangannya. Ia menghantamkan tangannya ke tanah di depan batu, memantapkan segel pelepasnya. Api merah menyambar dari tanah, membentuk garis-garis cahaya yang melingkari batu tersebut. Lalu, sebuah ledakan cahaya meletup dari dalam batu. Akar-akar putus, kristal pecah. Sosok di dalamnya mengangkat kepala. Napas pertama terdengar berat, seperti seekor binatang tua yang bangun dari tidur ribuan tahun. Dari balik uap hangat terdengar suara berat, serak tapi berwibawa. Siapa yang berani membangunkanku? Aris menatap langsung ke arahnya, tanpa tunduk, tanpa bicara berputar. Aku Aris, manusia yang dibuang oleh dunia ini, sama sepertimu. Kebo Ireng berdiri, tubuhnya besar, kulitnya gelap keperakan, matanya menyala merah samar. Kebo Ireng menatap Resi Jayawasesa dan Ki Sastroguno. Dan kalian masih hidup? Jayawasesa tersenyum tipis. Belum sempat mati, tapi masih menunggu kau untuk kembali. Kebo Ireng menatap Aris lagi, lama, lalu ia mengangguk pelan. Kalau kau cukup gila untuk membangkitkanku, mungkin kau juga cukup kuat untuk menanggung akibatnya. Aku tidak peduli dengan akibatnya. Aku cuma lelah untuk selalu diam, jawab Aris. Kebo Ireng tertawa. Suara tawanya dalam dan menggema di seluruh lorong. Dunia ini memang tidak butuh pemimpin yang takut untuk bersuara. Ia melangkah keluar dari lingkaran segel. Kekuatan besar terasa menyebar di seluruh lembah. Dan hari itu, sejarah lembah Larunggeni berubah. Yang dulu dibekukan, kini telah kembali. Kabar kebangkitan Kebo Ireng menyebar lebih cepat dari kabut malam. Belum genap 1 hari sejak segel pecah, 5 penjuru dunia roh mulai bergolak. Di ruang perang kerajaan Kolo, suara pengawal bayangan menggema. Paduka, mata-mata kita di lembah Larunggeni melaporkan Kebo Ireng telah bangkit. Raja Narakusuma bangkit dari duduknya. Tangan kirinya menggenggam lengan singgasananya dengan erat.
Mustahil. Segel itu ditanam 7 lapis oleh para tetua langit. Siapa yang membukanya? Seseorang. Dia adalah manusia. Namanya Aris. Jika benar bocah itu, berarti bukan hanya sekedar sisa kutukan. Dia sekarang jadi pembuka gerbang neraka. Di Niskalapura, Maharani Candrakirana tersentak dari meditasi dalam ruang kristal. Kristal-kristal pelindung di dinding memercik sendiri. Sesepuh Mandaraka berlari masuk tanpa protokol. Maharani, segel Gunung 1 terbuka. Kebo Ireng telah bebas. Candrakirana berdiri pelan. Wajahnya pucat seperti kertas. Mustahil. Aku sendiri yang menyegel pengasingannya dulu. Ini akan menjadi bencana untuk alam roh dan juga Niskalapura. Di kerajaan Lembayung, Ratu Sekartaji menyaksikan langit yang mendadak membelah di kejauhan. Awan ungu yang biasanya tenang bergetar seperti ditusuk dari bawah tanah. Ia menoleh pada penasehatnya. 2 nama kembali ke papan permainan, Aris dan Kebo Ireng. Ini tak bisa kita abaikan. Apa kita akan bertindak, Paduka? Kita tidak akan ikut perang, tapi kita siapkan benteng. Dunia ini akan berubah. Di istana Segorowiso, ombak besar menghantam dinding kristal air. Prabu Darmokolo berdiri di balkon tinggi, menatap arus laut yang mendadak berputar balik. Jika Kebo Ireng kembali, artinya perjanjian lama telah rusak. Apa perintah Paduka? Kita diam, tapi kita awasi. Jika dia mendekat ke Segorowiso, kita tenggelamkan dia dan semua yang bersamanya. Di tengah semua itu, Aris berdiri tak jauh dari gerbang tengah Larung Geni, batas terakhir antara lembah terkutuk dan dunia luar. Kebo Ireng di sampingnya. Samar terlihat, api dan kabut menyatu di udara. Dengar itu Aris, dunia mulai bicara. Tapi sekarang giliran kita yang akan menentukan cerita. Aku tak peduli siapa yang ketakutan. Mereka seharusnya takut dari dulu. Tapi kini, aku baru saja mulai bicara. Bersama kita bangun cinta ini, but all you gave me was a lie so clear. Kau bilang kita takkan terpisahkan, but you left me alone in the dark. Sekarang semua yang kita punya, only pieces of a broken heart. Cinta yang